Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang perempuan bernama Drasa yang merupakan sniper terlatih dengan bakat langka. Ia mampu bertahan dalam lubang selama 7 hari tanpa tidur, tanpa kasur empuk, tanpa kipas angin, tanpa bisa order ayam fried chicken Lajato di GoFood, hanya demi untuk menuntaskan misinya, yaitu menembak seorang target yang datang dari luar negeri. Beralih ke New York, lebih tepatnya pada seorang pria bernama Levi. Sama seperti Drasa, Levi adalah seorang sniper handal berpengalaman, terlatih, memiliki bakat langka dalam menembak jarak jauh, dan lain sebagainya. Di mana saat ini, Levi sudah menganggur selama kurang lebih 1 tahun setelah memutuskan keluar dari dunia militer. Saat sedang ngahulang di pinggir pantai, Levi mendapat pesan teks dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan sebuah pekerjaan yang karena saat ini Levi sedang butuh uang untuk membayar sewa kontrakan dan cicilan sempak di aku-laku, Levi pun menerima tawaran tersebut. Perkenalkan, beliau bernama Marta. Ibu Marta, seorang pimpinan perusahaan swasta yang masih bagian dari lembaga militer. Beliau langsung membacakan data identitas Levi yang tercatat sebagai mantan salah satu penembak jitu elit dan sudah membunuh sekitar kurang lebih 270 orang atau target, di mana Marta sangat takjub dengan pengalamannya dan ingin menawarkan pekerjaan yang tepat untuknya. Pada bulan September, Levi terlihat sudah berada dalam pesawat setelah menerima pekerjaan yang dimaksud. Namun yang menarik adalah Levi tidak diberitahu sedikit pun tentang siapa targetnya, di mana lokasinya. Ia hanya perlu mengikuti perintah sesuai yang sudah diinstruksikan dan langsung terjun bebas dari dalam pesawat. Selama kurang lebih 3 hari 3 malam, Levi harus berjalan sejauh 38 km menembus hutan, melewati sungai, memanjat tebing, dan medan ekstrim lainnya menuju titik lokasi yang sudah ditentukan. Tibalah Levi di titik lokasi yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah jurang dalam nan panjang yang ditutupi oleh kabut tebal, di mana Levi langsung bertemu dengan seorang tentara yang sudah setahun berada di sana, yang langsung mengajaknya menuju menara. They gave me an unmarked topo map. I don't even know what country I'm in. From home for the next 365 days. Completely self-sufficient. Dari penuturan si tentara, ia mengaku sudah setahun bekerja di menara itu sendirian. Semua kebutuhan sudah disiapkan, mulai dari makanan, persenjataan, amunisi, dan lain sebagainya. Tanpa diberikan clue atau petunjuk seperti apa jenis pekerjaan yang harus dilakukan, Levi harus menggantikan si tentara yang sudah selesai kontrak kerjanya dalam 1 tahun ke depan. Levi akan berada di sana sendirian, tanpa ditemani oleh siapa-siapa. Each with its own power and backup power source. But they also work with shit like Google Earth. Tak hanya itu saja, Levi juga diberitahu tentang pekerjaan mereka yang sangat dirahasiakan. Tidak ada komunikasi ke dunia luar. Satu-satunya tugas Levi adalah memantau jurang berkabut tersebut. Terdapat pagar kawat yang mengelilingi setiap tepian jurang itu, ranjau peledak yang digantung di tiap sisinya, sensor otomatis yang dapat memberitahu jika ada pergerakan, dan satelit pemancar penyelubung yang berfungsi untuk menutupi jurang itu dari pelacakan seperti Google Earth, demi untuk menjaga kerahasiaan akan keberadaan jurang tersebut. Copy that. Look, this place is old. I'm talking end of the Second World War, early Cold War shit. Satu-satunya partner kerja Levi adalah seseorang yang berada di menara seberang yang merupakan perwakilan dari negara lain, yang mana kegiatan atau pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 75 tahun setelah Perang Dunia Kedua, dengan para penjaga menara yang selalu diganti setiap setahun sekali. It's the name of a T.S. Eliot poem. Levi yang penasaran pun terus bertanya, ada apa di bawah jurang itu, Mas? Si tentara pun menjawab, sulit untuk menjelaskannya, tapi jika ada sesuatu yang memanjat dari bawah jurang itu, tembaklah. Cegah itu naik ke atas ke permukaan dan lakukan tugasmu sampai selesai. I need to keep people from going in the gorge. No. You need to stop what's in the gorge from coming out.
Entah ini ada kaitannya dengan makhluk mitologi yang sudah ada selama ribuan tahun atau Ya'juj Ma'juj yang keluar mungkin untuk menebar kekacauan. Entahlah, Levi sama sekali tidak diberitahu tentang apa yang harus dia hadapi. JD, what do you think's really going on here? Selesai melakukan serah terima pekerjaan, si tentara pun pergi ke lokasi titik penjemputan yang sudah ditentukan. Ia dijemput oleh sebuah helikopter yang akan membawanya pulang ke kampung halaman. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi ketika ia justru harus dieliminasi sesuai perintah dari pusat demi untuk menjaga kerahasiaan tentang tempat ini. Sasih Oktober, setelah 1 bulan berada di tempat ini, Levi terlihat sudah terbiasa melakukan rutinitasnya seperti memeriksa satelit penyelubung, memastikan pagar kawat tetap utuh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan setiap 1 bulan sekali. Alpha, Bravo, 97 Omega. Disitulah Levi tak sengaja menemukan catatan yang dibuat oleh orang-orang sebelum dirinya, lengkap dengan tahun pembuatannya, yang salah satunya adalah penjaga menara dari tahun 1947 yang membuat quotes kurang lebih seperti ini. Hanya mereka yang beresiko terlalu jauh bisa tahu sejauh apa mereka bisa pergi. Untuk pertama kalinya setelah 1 bulan berada di sana, Levi bisa melihat partner jauhnya yang merupakan seorang perempuan. Dan tebak siapa itu? Ya, itu adalah Drasa, sosok sniper profesional yang sempat kita lihat di adegan awal. Sehingga sudah jelas, orang-orang yang direkrut untuk menjadi penjaga menara adalah orang-orang pilihan dengan bakat langka yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Sasih November, 2 bulan sejak Levi dan Drasa menjadi penjaga menara, mereka untuk pertama kalinya melakukan interaksi secara langsung menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh. Yang selain berkenalan satu sama lain, mereka juga melakukan adu skill menembak untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Kesenangan tiba-tiba saja berakhir ketika Drasa melihat sesuatu di bawah menara Levi, yaitu ya, entah makhluk apa yang sedang memanjat itu. Drasa yang berada di sisi lain pun memberikan bantuan dengan melepaskan tembakan menggunakan senjata mesin dan setelah berhasil mencegah para makhluk itu naik ke atas, suasana tiba-tiba kembali tegang saat Drasa mendengar sesuatu yang seperti sedang naik ke atas menaranya. Dan tiba-tiba ya, itu ternyata baru permulaan karena gerombolan monster kembali bermunculan dari bawah, bahkan berhasil melewati batas aman yang mengaktifkan sensor otomatis, sehingga inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Levi langsung memperbaiki semua kerusakan yang terjadi semalam, seperti pagar besi yang rusak dan ranjau gantung otomatis. Yang tepat saat Drasa sedang memantaunya dari kejauhan, tiba-tiba saja muncul sebuah pesawat kecil tanpa awak, semacam drone tapi lebih futuristik yang terbang dari bawah kabut tebal dan langsung pergi begitu saja tanpa punten-punten acan. Bulan Desember, tepat saat malam Natal, Levi berinisiatif membuat pohon Natal menggunakan lampu yang ia temukan di gudang. Hal itu cukup membuat Drasa merasa senang, yang pada akhirnya mereka pun bersenang-senang bersama, seperti bermain catur jarak jauh dan menabuh drum buatan seperti saat Levi main di film Whiplash.
Sasih Februari setelah 6 bulan mereka berdua berada di sini, Drasa yang sedang melau pun teringat dengan ayah tercinta. Ia tidak melakukan patroli rutin yang membuat Levi bertanya-tanya hingga tepat pada malam harinya, Drasa pun mengutarakan isi hatinya yang sedang butuh seseorang di dekatnya dan berkata, "Hari ini sulit, andai kau bisa berada di sini denganku." Mengetahui Drasa sedang butuh sosok yang bisa menenangkannya, Levi pun berencana untuk menemui Drasa secara langsung. Ia mulai mencari alat-alat yang diperlukan dan bermaksud membuat peluncur tali agar bisa menyeberang ke menara Drasa. Saatnya tiba, Drasa cukup terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Levi yang tanpa ada keraguan sedikit pun, Levi pun menembakkan peluncur roket tanpa hulu ledak dan setelah talinya sudah diikat dengan erat oleh Drasa, Levi pun tidak langsung berangkat, melainkan mengkurut kumis dan jenggot agar terlihat sedikit rapi di depan Drasa sehingga I brought you flowers. untuk pertama kalinya sejak berkenalan, Levi akhirnya bisa bertemu langsung dengan Drasa dan langsung makan malam untuk saling mengobrol bersama. Yang mana pertemuan ini sudah pasti berakhir dengan tak kewer-kewer sehingga editor IQ7 harus berupaya untuk menutupinya agar tidak dolar kuning. Could you lie to me, Levi?